Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Zikir Channel. Sebelum menonton videonya jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari Zikir Channel. Yo, kita simak videonya. Senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah mengerjakan salat tahajud dan membaca Al-Quran, Rasulullah meneruskannya dengan salat subuh berjamaah di masjid tempat azan dikumandangkan. Ada begitu banyak keutamaan mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid sampai-sampai beliau pernah bersabda jika orang tahu pahala salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meski dalam keadaan merangkak. Dalil yang menyatakan keutamaan salat subuh. Sungguh, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, mereka pasti mendatangani keduanya, sekalipun dengan merangkak hari. Bukhari Muslim. Banyak ulama hadits menilai tentang penjelasan hadits ini, di antaranya bahwa untuk menilai seseorang apakah sungguh-sungguh beriman atau malah munafik, maka dapat dilihat salat subuhnya. Salat subuh merupakan satu di antara salat wajib 5 waktu yang mempunyai kekhususan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Merupakan salat paling utama yang diwajibkan pada kaum muslimin, merupakan salat yang sejak awal disyariatkan tetap 2 rakaat. Azan subuh berbeda dengan azan salat wajib lainnya, dengan menambahkan, "As-salatu khairum minan naum", salat itu lebih baik dari tidur, sebanyak 2 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa khusus setelah salat subuh, yang berbeda dengan salat lain. Doa ini sebagai tambahan, wirid, penutup salat. Diriwayatkan oleh Abu Zarra, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa mengatakan setelah salat subuh, sebelum meninggalkan tempat duduknya dan berbicara sedikit pun, La ilaha illallahu wahdanu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir", sebanyak 10 kali, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 kali lebih tinggi. 1 hari penuh ia terlindungi dari suatu yang tidak disukai, terlindungi dari setan, tidak ada dosa yang pantas dianggap sebagai dosa, kecuali syirik. Hari Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati Muslim bin Harits. "Jika kamu salat subuh, maka bacalah sebelum kamu berbicara, Allahumma ajirni minanar, ya Allah lindungilah aku dari api neraka, sebanyak 7 kali, maka jika kamu mati hari itu, Allah akan menjauhkanmu dari api neraka." Hari Abu Dawud dan Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh memendekkan bacaan salat, kecuali salat subuh. Abu Barzah al-Islami meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat subuh membaca 60-100 ayat, sampai sebentar lagi matahari terbit. Hari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bacaan khusus salat subuh di hari Jumat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama surah As-Sajadah dan rakaat kedua surah Al-Insan. Keistimewaan ini tidak terjadi pada salat wajib lainnya. Salat subuh tidak bisa dikasar dan dijamak. Seperti yang juga kita pahami dari beberapa hadits, pada saat salat subuh inilah pergantian malam dan siang dimulai. Pada saat itu pula malaikat malam dan siang berkumpul dan berganti tugas. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 25 kali lipat. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul pada salat subuh. Hari Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Qs. Al-Isra 78. Ada lagi hal utama dalam salat subuh, adalah
2 rakaat salat fajar, salat sunnah sebelum atau qabliyah subuh, yang lebih baik dari dunia dan seisinya, hari. Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan salat ini dengan menggambarkan bahwa seandainya dunia dan seisinya ini adalah sebuah kebaikan, maka jauh lebih baik 2 rakaat salat fajar yang kita kerjakan. Selain itu pula, salat subuh berjamaah di masjid bisa menjadi penerang pada hari kiamat kelak, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat. Hari Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majah. Amarah bin Ruwaibah berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, yaitu salat fajar dan asar, hari Muslim. Kita memiliki banyak waktu luang di waktu asyar dan badan yang segar di waktu subuh, bagaimana kita bisa melalaikan kedua salat wajib tersebut padahal nikmat kesehatan sudah Allah berikan sebesar-besarnya kepada kita. Dari semua pengetahuan kita tentang keutamaan salat subuh berjamaah di masjid ini, kesombongan apalagi pada diri kita yang akan menghalangi untuk menjalankannya.